Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Yakut Kholil, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Hamdan Zulfa, Ketua LT Syarikat Islam, Ibu Valina Simka Subekti, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, para narasumber, moderator, peserta musyawarah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dan berkumpul untuk bersama-sama mengikuti musyawarah nasional ke-9 Wanita Syarikat Islam pada hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada WSI yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat ini. Tentunya merupakan suatu kehormatan bagi saya, merupakan suatu kebanggaan bagi saya dapat menyampaikan sambutan di depan para perempuan penggerak pembangunan yang tergabung dalam Wanita Syarikat Islam atau WSI. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara fisik, namun saya mendoakan dan terus mendukung agar musyawarah ini berlangsung lancar dan sukses mencapai tujuan yang diharapkan. Wanita Syarikat Islam sebagai pewaris semangat Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928 dan pergerakan kemerdekaan Indonesia, saya percaya akan terus berada di garis terdepan untuk memperjuangkan kemakmuran, kesejahteraan, serta harkat dan martabat perempuan Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam membumikan kesetaraan mencapai titik terpenting ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan secara tegas jaminan atas kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Komitmen tersebut kemudian diperkuat negara dengan meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pemerintah juga mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional serta menetapkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu dari 6 pengarusutamaan dalam pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Pembangunan yang berlandaskan kesetaraan gender nyatanya memang sangat penting untuk mendorong kemajuan suatu negara. Maka patut disayangkan hingga saat ini Indonesia masih menghadapi situasi ketimpangan gender yang serius. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai indeks dan data. Misalnya saja indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, demikian juga indeks pemberdayaan gender. Bapak Ibu hadirin sekalian, perlu kita semua ketahui ketertinggalan perempuan adalah faktor terbesar kerentanan mereka. Hingga hari ini, perempuan-perempuan Indonesia masih dibayangi berbagai macam isu yang mengancam kualitas hidup mereka. Data terbaru Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja menunjukkan meskipun terdapat penurunan prevalensi kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, namun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Persoalan pelik lain adalah tingginya angka perkawinan anak. Proporsi perempuan menikah sebelum usia 18 tahun
di tahun 2021 adalah sebesar 9,23%. Persentase ini memang menurun dari tahun sebelumnya, tetapi masih merupakan angka yang tinggi. Adapun praktek perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupan anak di masa yang akan datang. Tidak hanya bagi anak yang menjadi orang tua, namun juga bagi anak yang dilahirkan. Rendahnya produktivitas ekonomi perempuan, tingginya angka kekerasan dan perkawinan anak tentunya memberatkan langkah perempuan untuk bisa maju dan berdaya. Jika tidak disikapi secara serius, situasi ini bagaimanapun akan melanggengkan ketertinggalan perempuan ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membenahi situasi ini, secara khusus Bapak Presiden telah mengamanatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 isu prioritas untuk diselesaikan hingga tahun 2024 ini. Dari kelima isu prioritas tersebut, pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender diyakini sebagai hulu bagi penyelesaian isu-isu prioritas lainnya. Untuk itu, pemberdayaan difokuskan pada kelompok perempuan rentan seperti perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, demikian juga perempuan penyintas. Khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki layanan SAPA 129 sebagai layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di mana dibutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Demikian pula patut kita syukuri bersama, akhirnya kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang telah mengisi kekosongan hukum selama ini, sehingga penanganan kekerasan seksual komprehensif dari hulu hilir, mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan dan penegakan hukum dapat kita lakukan serentak. Kekerasan seksual baik di dalam maupun luar perkawinan wajib kita cegah bersama-sama. Untuk itu peran tokoh agama, akademisi, dan tokoh masyarakat lainnya sangat penting di sini. Saya sangat mengapresiasi dan memandang penting peran para tokoh-tokoh agama perempuan, khususnya dalam memberikan sosialisasi mengenai isu ini, membenarkan pemahaman yang keliru, dan tentunya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi para ibu dan remaja putri untuk berbagi, tentunya dalam koridor syariat Islam yang benar. Bapak Ibu hadirin sekalian, dari perjalanan panjang penanganan isu-isu perempuan dan anak, kami memahami bahwa apa yang disebut pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan bukanlah pekerjaan 1-2 lembaga. Demikian juga bukan pula proses linier dalam arti mendahulukan mencegah dan baru kemudian menangani atau pemulihan. Semua harus dikerjakan secara serentak di dalam satu napas. Baik itu upaya melakukan pencegahan harus dilakukan bersamaan dengan upaya memastikan penanganan yang tepat hingga pemulihan. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus membangun wujud-wujud kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, termasuk dengan para tokoh agama dalam melaksanakan perlindungan dan melakukan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak perempuan dan anak. Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh jajaran wanita syarikat Islam dimanapun berada untuk mendukung
upaya menghapus ketimpangan gender, mendorong perempuan-perempuan yang berdaya secara ekonomi, memberikan perlindungan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga, mencegah praktek-praktek perkawinan anak, dan menghapuskan praktek-praktek pekerja anak. Sebagai salah satu organisasi perempuan yang telah berakar di tengah masyarakat, Wanita Syarikat Islam tentunya sangat besar perannya dalam melindungi, memberdayakan, dan memajukan perempuan serta melindungi anak. Musyawarah nasional ini tentunya merupakan kesempatan yang baik untuk merefleksi sekaligus menilai dengan tepat potensi dan kekuatan perempuan. Kita perlu mengupayakan ruang seluasnya bagi perempuan untuk berkembang dan terlindungi. Sehingga harapan saya dalam musyawarah kali ini dapat dihasilkan rekomendasi yang besar manfaatnya bagi kehidupan perempuan dan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya ucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Nasional ke-9 Wanita Syarikat Islam. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi setiap gerak langkah kita semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.